Dirundung rasa duka atas meninggalnya calon istri Melita Sidabutar 2 pekan lalu, geger pengakuan pendeta Glenn Immanuel bahwa dirinya masih belum sanggup mendengar suara dan melihat wajah jebolan Indonesian Idol ini di video sosial media yang ada. Sebab hal tersebut akan membuat kalbunya kembali disaput kesedihan yang mencekam. Untuk mengikis rasa rindu dan kangen akan sosok mendiang kekasih tercinta, Pendeta Glenn mengaku masih sering mengunjungi makam Melita di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Ia juga sering mengunjungi orang tua almarhumah Melita di kawasan Bekasi untuk saling menguatkan. Ia juga tidak mengelak bahwa dirinya sangat ingin didatangi oleh kekasih meski hanya dalam mimpi. Lantas seperti apa tanggapan Pendeta Glenn atas viralnya kehidupan Melita di sosial media pasca ia pergi selamanya? Seperti apa pula Pendeta Glenn menjaga hubungan baik dengan orang tua mendiang kekasihnya Melita? Apa yang membuat Pendeta Glenn yakin bahwa rasa duka yang menyelimuti orang tua almarhumah Melita akan pulih secepatnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dua minggu ditinggal selamanya oleh sang kekasih Melita Sidabutar, Pendeta Glenn Immanuel mengaku masih dirundung rasa duka mendalam. Pendeta Glenn mengakui bahwa dirinya tidak mudah untuk melewati masa-masa berduka kehilangan calon istri tercintanya ini. Hal ini diutarakan oleh Pendeta Glenn kepada tim Intens Investigasi kemarin. Masih berkecamuknya rasa duka dan kehilangan itu membuat Pendeta Glenn saat ini belum berani mendengar suara Melita dan juga masih belum sanggup melihat wajah Melita saat masih hidup yang masih bertebaran di sosial media. Itu tadi makanya saya sampaikan, saya masih belum berani dengar lagunya, masih berani. Karena apa tuh? Masih sering. Saya ingat suaranya nanti, jadi saya masih bukan saya menghindari, tapi saya tahu kapasitas saya kalau belum siap saya belum. Kalau masalah kangen sih masih terus kangen ya, makanya saya sempat bilang bahwa sampai hari ini saya masih belum berani dengar suaranya, masih belum bisa lihat video mukanya gitu, mama masih sehat, abang-abang juga sehat. Tapi itu makanya kalau kita bilang kita semua merindukan, masih merindukan banget juga sih. Kadang-kadang seringkali mama juga kalau kepikiran masih kepikiran terus, abang-abang juga. Pasca Melita Sidabutar pergi selamanya, diakui Pendeta Glenn bahwa dirinya masih sering bertandang ke rumah orang tua almarhumah Melita yang ada di kawasan Bekasi. Dan diungkapkan Pendeta Glenn bahwa kondisi orang tua Melita hingga kemarin tampak masih sangat berduka atas kepergian putri bungsu kembar mereka ini. Dan kenyataannya, baik Pendeta Glenn maupun orang tua almarhumah Melita sama-sama saling menguatkan di tengah duka mendalam yang mereka alami atas kehilangan orang tercinta, jebolan ajang Indonesian Idol Melita. Dan ketika bertandang ke rumah orang tua Melita, Pendeta Glenn mengakui bahwa masih terlintas rasa bingung dan rasa tidak percaya bahwa duka mereka kehilangan Melita selamanya adalah nyata atau benar-benar terjadi. Pendeta Glenn juga mengatakan bahwa dirinya rajin untuk berziarah ke makam Melita di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Selain itu, saking dalamnya kehilangan dan rasa rindu Pendeta Glenn akan sosok kekasihnya yang telah pergi selamanya, ia pun tidak mengelak bahwa ada keinginan dirinya untuk didatangi Melita,
meski hanya dalam mimpi. Kebetulan saya memang masih sering rutin sih datang ke rumah untuk papa mama sama abang-abang dan kondisinya ya sama-sama saling nguatin sih masih. Papa mama juga kalau dibilang masih sedih pasti sedih, tapi ya kami masih ya bersama-sama lah, masih saling nguatin. Dan mungkin memang agak sedikit bingung adalah biasanya kan kalau datang ke rumah untuk ketemu ya, tapi belakangan ini kalau datang ke sana ya cuma ngobrol sama papa mama sama abang-abang dan lihat banyak fotonya dari sana gitu, jadi memang sedikit masih kayak bingung aja gitu, nggak ada. Mungkin bahasanya lebih ke arah kayak masih nggak sadar ini nyata aja sih, karena kayak masih berpikir bener ya udah nggak ada gitu. Jujur ya, saya masih beberapa kali sering random ke sana pagi-pagi sih untuk ngecek dan ngurus beberapa administrasi ke sana. Ya perasaannya pasti masih sedikit sedih lah ya, makanya itu masih berpikir kayak apakah ini real, nyata atau enggak. Pasca peraih penghargaan AMI Awards 2023 untuk kategori musik rohani, Melita telah tiada, justru kisah kehidupan Melita menjadi viral di sosial media. Lagu ciptaannya pun diminati banyak penggemarnya. Mengetahui hal tersebut, Pendeta Glenn kekasihnya menilai bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan dan karya Melita selama hidup menjadi suatu kesaksian bagi banyak orang, bahwa lagu Melita menjadi menguatkan dan menghibur banyak orang, serta mengalirkan banyak berkat bagi siapa saja. Saya bersyukur bahwa lagu-lagu terakhirnya jadi malah menjangkau lebih banyak jiwa ya, karena memang tujuan dari Melita melayani adalah untuk menjangkau jiwa untuk memenangkan Tuhan. Jadi pas saya lihat orang jadi banyak yang dari nggak tahu jadi tahu, dari yang nggak pernah dengar jadi dengar, dari orang yang nggak pernah tahu siapa sebelumnya Melita akhirnya melihat kesaksian hidupnya, dan mereka banyak cerita mereka diberkati dengan itu. Jadi itu yang menjadi kekuatan dan penghiburan buat kami dan keluarga gitu, pastinya bahwa meskipun Melita udah nggak ada tapi kesaksian hidupnya tetap jadi berkat. Bangga lebih ke arah kami bersuka cita karena jadi berkat aja sih, berkat buat kami bahwa pelayanan Melita meskipun waktunya di dunia sudah berakhir ya, tapi pelayanannya, karyanya, semua dedikasinya ternyata masih jadi legacy sampai hari ini buat banyak orang gitu. Maka saya banyak ketemu orang juga bilang masih bersaksi lagunya tetap nguatin saya sampai hari ini dan lain-lain seperti itu sih. Ketika Pendeta Glenn Immanuel merayakan ulang tahun ke-29 pada tanggal 17 April lalu, diakuinya merupakan ulang tahun terberat dalam hidupnya karena tidak ada sosok Melita Sidabutar sang kekasih di sampingnya. Di mana pada momen ulang tahun sebelumnya, Melita selalu menyuguhkan kejutan ulang tahun untuknya. Namun dengan percaya akan hadirnya hadirat Tuhan, Pendeta Glenn pun berusaha untuk mengikis kesedihannya karena telah kehilangan kekasihnya yang notabene adalah jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol ini. Namun dukungan dan penghiburan dari keluarga sedikit mengobati kesedihannya pada momen spesialnya itu. Dan kenyataan bahwa di ultahnya yang ke-29 tidak ada lagi sosok Melita, gadis pujaannya, sungguh membuat dirinya merasa tak percaya. Karena kegalauan itulah maka di ulang tahunnya yang ke-29 lalu, ia meminta kepada teman-teman dan keluarganya agar tidak dirayakan secara meriah. Namun di ulang tahunnya kali ini, Pendeta Glenn tetap mendapat surprise kecil dari orang tuanya, juga orang tua almarhumah Melita. Jadi ulang tahun yang mungkin agak berat, karena biasanya kami ulang tahun bersama-sama, juga kebetulan tahun lalu juga Melita yang bikin surprise rame-rame, Melita yang bikin acaranya, jadi ya cukup sedih di 16 April kemarin, tapi bisa dilewati dengan baik lah. Banyak keluarga yang support juga, teman-teman yang support juga. Saya sempat minta sama teman-teman, sama keluarga juga, saya nggak pengen dirayain, saya pengen sendirian. Jadi kemarin saya juga tuh pas hari ulang tahun, saya ke Karawang, saya juga ke rumah papa mama Melita, saya bersama-sama sama keluarga dari Melita, dan ya malam-malam ya surprise kecil lah dari keluarga
kegiatan saya dalam gereja tetap isi, tetap pelayanan seperti biasa. Kan itu bagi saya obat saya sih untuk saat ini. Papa saya juga masih sering datang ke rumah, Cici juga, beberapa keluarga, beberapa sahabat juga masih sering datang ke rumah untuk mungkin dalam artian mereka mau menghibur lah ya. Kadang-kadang kalau misalnya saya memang lagi kepikiran atau lagi mikirin, kadang saya cari sesuatu yang bisa nge-distract saya lah supaya nggak terlalu lama gitu. Terungkap pengakuan Pendeta Glenn Immanuel bahwa dirinya masih merasakan kesedihan mendalam pasca kepergian Melita Sidabutar 2 pekan lalu. Lantas seperti apa pula harapan Pendeta Glenn terhadap kedua orang tua almarhumah Melita pasca meninggalnya peraih AMI Awards 2023 ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Hai, aku Dinar Candy. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Hampir 2 pekan ditinggal selamanya oleh mendiang kekasihnya Melita Sidabutar, Pendeta Glenn Immanuel mengungkapkan bahwa dirinya akan terus menghibur orang tua almarhumah Melita seperti janjinya, agar mereka jangan terus-menerus berlarut-larut dalam kesedihan. Dan meski kini Melita telah tiada, namun Pendeta Glenn mengaku tetap menjalin silaturahmi hubungan dan komunikasi yang baik dengan orang tua almarhumah Melita. Bahkan Pendeta Glenn juga mengaku dikuatkan, didukung untuk terus melakukan pelayanan dalam kondisi apapun yang terjadi. Mamanya sering kali tuh ngechat saya, masih ngucapin support, masih ngucapin doa, kami masih saling tetap komunikasi dengan baik sih. Saya juga kalau datang ke rumah saya masih ngechat, Pak besok saya datang ke rumah, besok saya datang ke rumah. Ya pastinya ya kita sama-sama berjuang lah, pasti mama saya bilang bebannya, dukanya tidak sebanding dengan apa yang saya rasakan. Bagaimanapun orang tua pasti jauh lebih berat situasi dan kondisinya, tapi ya kami masih berdoa terus buat mama, buat abang-abang juga, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih penghiburan. Ya sekarang yang saya ungkapkan adalah dengan cara ya saya masih tetap memperhatikan keluarga, masih tetap memperhatikan, tetap jalin hubungan yang baik lah sama mama. Kami seringkali memang kami janjian kami ke sana bukan untuk melihat mereka dia ya, tapi ya untuk nggak tahu ya, mungkin pas datang ke sana merasa lebih kayak bisa rilis gitu. Kami cuma di sana datang dan kami lihat kita kan lagi ngurusin untuk dirapihin kan, untuk kita tunggu rumputnya tumbuh dan sebagainya, lebih ke sana. Kami lagi bangun mesbah, beberapa kali juga saya datang ke rumah. Melita kan jago main piano, jadi Melita main piano, kami nyanyi bareng, kami penyembahan bareng di rumah, kami nyembah, papa mama juga liatin. Pas ke rumah berarti piano juga kah atau gimana ke rumah Melita? Belum saya pegang sih, maksudnya belum saya lihat juga sih, cuma masih ada di sana. Bisa dibilang ada rasa bangga terkait viralnya lagu ini? Bangga lebih ke arah kami bersuka cita karena jadi berkat aja sih. Kembali lagi ke kemarin ke rumahnya Melita, mungkin seperti apa sih suasana di rumah? Apa benar berbeda atau gimana? Ya jauh lebih berbeda. Saya merasa ada hadirat Tuhan, meskipun dalam keadaan yang berat, masa-masa yang berat, tapi saya percaya ada Tuhan di dalam rumah itu, jadi itu yang menjadi kekuatan, jadi berbeda. Papa mama pasti selalu menguatkan untuk tetap setia dalam pelayanan, kami tetap saling mengingatkan kita harus terus jadi bersaksi tentang kebaikan Tuhan.
Jadi meskipun suatu hal yang terjadi di luar dari kendali kita, di luar dari keinginan kita, tapi kita harus tetap jadi kesaksian lah buat banyak orang. Di tengah duka yang menyelimuti kalbu orang tua almarhumah Melita Sidabutar, Pendeta Glenn Immanuel yakin bahwa ada kuasa Tuhan yang akan segera pulihkan hati orang tua almarhumah Melita. Hal itu terlihat dari sesekali senyum merekah di bibir orang tua almarhumah Melita saat ia bertandang ke rumah calon mertua yang kini ia panggil papa dan mama itu. Senyum di tengah kalbu yang bak tersayat rasa duka itu, diakui Pendeta Glenn tetap ada keyakinan bahwa di balik semua ini merupakan rencana Tuhan yang harus mereka terima dengan lapang dada dan kekuatan cinta. Dia jauh lebih berbeda. Saya merasa ada hadirat Tuhan meskipun dalam keadaan yang berat, masa-masa yang berat, tapi saya percaya ada Tuhan di dalam rumah itu. Jadi itu yang menjadi kekuatan, jadi berbeda lah. Meskipun banyak tamu yang berdatangan, keluarga yang berdatangan, papa mama juga saya lihat juga capek sebenarnya. Coba papa mama tetap masih bisa berdiri, masih bisa tersenyum, masih bisa menyambut para tamu, para kerabat, para keluarga. Pasti itu yang kembali saya sampaikan adalah karena percaya ini rencana Tuhan. Jadi itu yang menguatkan mereka. Terungkap harapan Pendeta Glenn Immanuel yang notaben kekasih mendiang Melita Sidabutar agar orang tua Melita tidak terus larut dalam kesedihan atas kehilangan Melita. Lantas seperti apa pandangan Pendeta Glenn terkait munculnya 2 ekor burung merpati di rumah duka Saint Carolus saat ibadah penghiburan, dan juga soal kesaksian keluarga dan penggali kubur soal jenazah Melisa Sidabutar, kakak kembar Melita yang masih utuh? Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Opininya adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Jangan lupa subscriber Intens jelang 3 juta subscriber. Kesaksian keluarga dan penggali kubur soal utuhnya jenazah kakak Melita yaitu Melisa Sidabutar yang dimakamkan 3,5 tahun yang lalu dan menjadi viral. Menurut Pendeta Glenn Immanuel merupakan sebuah penghiburan bagi Pendeta Glenn dan juga keluarga almarhumah si kembar yang notaben jebolan Indonesian Idol ini. Bahwa kematian dalam iman Kristiani bukanlah akhir dari hidup, melainkan awal suatu kehidupan baru. Selain itu juga munculnya 2 ekor burung merpati pada ibadah penghiburan di rumah duka Saint Carolus Salemba, Jakarta Pusat. Ketika itu juga menurut Pendeta Glenn merupakan suatu bentuk sukacita dan penghiburan untuk keluarga almarhumah yang tengah berduka. Disampaikan dan disaksikan sama pihak keluarga, sama para petugas yang juga memindahkan Melisa juga ke Kerawang, itu jadi penghiburan tersendiri lah buat kami dan juga buat keluarga, di mana kami menyaksikan, kami punya iman ya jasad yang diurapi itu akan sempurna dan akan dibangkitkan di akhir zaman nanti sama-sama kita. Jadi saya bersyukur itu jadi penghiburan buat papa mama juga, buat abang-abang dan juga buat kami, dan itu jadi kesaksian yang indah ya, bahwa kita itu saat kita meninggalkan dunia ini kita bukan, sekali lagi kita bukan tanpa arah, tapi kita menuju kekekalan, menuju surga. Makanya saya nggak lihat secara langsung, tapi berita itu mungkin jadi bawa sukacita untuk keluarga dan juga beberapa orang. Jadi saya percaya apapun yang mendatangkan sukacita itu datangnya dari Tuhan. Jadi ya setiap kabar baik, kabar yang membuat kita sukacita, ya kita aminin baik dari Tuhan aja ya. Selain itu dari ranah hiburan, ajang penghargaan bergengsi bagi insan kreatif dan para artis yaitu Silet Awards kembali hadir di tahun 2024 untuk ke-11 kalinya.
Malam puncak ajang penghargaan bergengsi tersebut selain akan diumumkan artis pemenang dari beberapa kategori, pada Silat Awards 2024 juga akan dimeriahkan oleh jajaran penampilan selebritis papan atas Indonesia. Bahkan penampilan para artis tersebut akan didukung oleh spektakulernya tata panggung yang tentu saja akan menghibur dan menggemparkan malam puncak Silat Awards 2024. Karena itu pemirsa, segera vote artis-artis idola kalian untuk menjadi yang tersilet melalui RCTI Plus dan akun Instagram official RCTI. Jangan lupa saksikan Silat Awards Hanya di RCTI Oke. Jangan lupa saksikan Malam Puncak Silat Award. Hadir kembali Silat Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silat Awards adalah Silat Award adalah segera hanya di RCTI. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.